Bapak Ibu Guru Gemrot, selamat berjumpa dengan saya. Saya perkenalkan, nama saya Yasinta Lisa. Saya akan melanjutkan materi tentang mendesain penelitian pengembangan. Sebelumnya, materi telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu Bapak Hendrikus Julung, yang sudah Bapak Ibu Guru lihat di video tutorial di Guru Gemrot, link YouTube Guru Gemrot. Nah, kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah mengenai instrumen dan analisis data dalam penelitian pengembangan. Baik, sebelum saya melanjutkan, saya akan mengingatkan kembali materi sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu Guru telah tahu bahwa di dalam penelitian pengembangan kita membutuhkan dua tahapan, di mana tahap pertama adalah tahap penelitian pendahuluan dan yang kedua adalah tahap pengembangan model atau produk. Di tahap kedua pengembangan model atau produk, kita membuat dua kegiatan. Peneliti akan melakukan dua kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan pengembangan model atau produk konseptual, dan yang kedua adalah uji coba model atau produk. Di masing-masing kegiatan ini akan membutuhkan instrumen, dan instrumennya itu bisa dianalisis. Nah, disinilah saya akan menjelaskan materi saya tentang instrumen dan analisis data yang dibutuhkan dalam setiap penelitian. Baik, saya akan mulai di penelitian pendahuluan atau penelitian tahap 1. Seperti kita ketahui, pada dasarnya adalah penelitian tahap 1 atau penelitian pendahuluan bertujuan untuk mencari informasi baik berupa permasalahan maupun potensi yang bisa digali lebih dalam di dalam penelitian. Nah, penelitian tahap 1 ini bisa kita lakukan dengan pendekatan kualitatif maupun pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif bisa kita lakukan dengan jenis penelitian survei, dan pendekatan kuantitatif bisa kita lakukan dengan jenis penelitian korelasi. Oke. Instrumen penelitian yang bisa kita gunakan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif bisa berupa angket, lembar wawancara, dan dokumentasi. Nah, pada pendekatan kuantitatif atau nanti jenis penelitiannya adalah penelitian korelasi, instrumen yang kita gunakan bisa hanya berupa angket. Oke, baik, lebih lanjut. Instrumen sudah kita jelaskan, berarti nanti bagaimana cara kita menganalisis data dari instrumen ini sehingga data yang sudah kita dapatkan. Nah, lembar wawancara, dokumentasi dalam penelitian survei bisa kita analisis secara kualitatif atau kita jelaskan secara deskriptif, dituliskan secara deskriptif. Tetapi pada alat pengumpul data berupa angket bisa kita analisis secara kuantitatif. Nah, persamaan yang bisa kita bisa menghitung analisis data yang menggunakan angket menggunakan persamaan prosentase, rumus prosentase, di mana rumus prosentase adalah skor yang didapat dibagi dengan skor maksimal dan dikalikan 100%. Baik, di dalam angket ada beberapa pilihan jawaban, jadi setiap pilihan jawaban kita hitung skor keseluruhan, kemudian kita bagi dengan skor maksimal angket dikalikan dengan 100 sehingga dapatlah hasil akhirnya berupa prosentase dari pilihan jawaban. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjutkan penjelasan saya di bagian kedua,
yaitu penelitian tahap 2 atau pengembangan model atau produk. Nah, sebelumnya di pengembangan model atau produk ada 2 kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama pengembangan model atau produk secara konseptual, dan yang kedua uji coba model atau produk. Saya akan masuk di yang pertama, pengembangan model konseptual. Nah, di tahap ini kita harus melalui 2 tahapan lagi, yaitu tahapan yang pertama adalah pengembangan model atau produk, yang kedua adalah validasi model atau produk. Nah, dalam 2 kegiatan ini, instrumen yang dibutuhkan hanya pada tahap validasi model atau produk. Nah, di tahap validasi model atau produk, instrumen yang kita gunakan bisa berupa angket atau pertanyaan dalam focus group discussion atau FGD. Yang kedua, lembar wawancara terstruktur. Dari 2 instrumen ini, analisis datanya, analisis lembar wawancara bisa kita analisis secara kualitatif atau deskriptif, menceritakan secara deskriptif. Tetapi pada angket kita bisa analisis dengan menghitung prosentase seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan pada penelitian tahap 2 di bagian uji coba model produk. Nah, dan di uji coba model produk ini kita lakukan setelah desain produknya selesai kita buat. Desain produknya selesai kita buat dan akan kita uji cobakan di dalam kelas. Nah, karena ingin diuji cobakan di dalam kelas, berarti tahapan kegiatan dari uji coba produk atau model atau produk bisa merujuk pada penelitian eksperimen maupun penelitian tindakan kelas. Nah, kita mengingat kembali lagi Bapak Ibu, yaitu bagaimana penelitian eksperimen dan bagaimana penelitian tindakan kelas di sebelumnya, di materi sebelumnya pada kegiatan pelatihan kita ini. Instrumen yang bisa kita butuhkan berupa bisa difokuskan dalam untuk mengevaluasi proses dari kegiatan eksperimen maupun PTK dan mengevaluasi hasil dari kegiatan eksperimen maupun PTK. Nah, instrumen dalam kegiatan mengevaluasi proses dalam eksperimen maupun PTK, kita bisa menggunakan angket, lembar wawancara, dan observasi partisipan jika diperlukan untuk penggalian lebih dalam. Nah, dalam evaluasi hasil dari kegiatan eksperimen maupun PTK yang kita lakukan untuk pengembangan produk kita, yang kita lakukan itu untuk melihat, mengetahui efektivitas model atau produk yang kita buat. Jadi instrumen yang kita butuhkan bisa berupa angket tes ataupun soal tes, di mana keduanya ditujukan untuk melihat perkembangan pengetahuan dari objek penelitian. Dan instrumen berikutnya adalah angket non-tes, itu bertujuan untuk melihat perubahan sikap dari objek penelitian. Nah, analisis datanya, angket bisa kita gunakan dengan menghitung prosentase dengan persamaan skor yang didapat dibagi skor maksimal dikali 100%. Nah, soal tes, karena soal tes kita bisa melihat, mencari dengan menghitung nilai dengan persamaan nilai sama dengan skor yang didapat dibagi skor yang tertinggi dikali 100, di mana rentang paling tinggi nilai
rentang nilai adalah 0 sampai 100. Nah, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami, dan saya akan lebih dalam untuk bagaimana mempraktekkan atau melihat contoh dari analisis datanya. Lebih lanjut lagi dari uji efektivitas model atau produk, saya akan menjelaskan adalah salah satu uji selain dari uji coba adalah uji efektivitas model atau produk itu sendiri. Uji efektivitas model atau produk ini bertujuan untuk mengetahui apakah model atau produk yang kita buat sudah memenuhi atau mampu mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Nah, cara pengukurannya ada dua. Yang pertama, kita membandingkan skor pretest dan skor post-test pada kelas yang sama dari kegiatan eksperimen. Dan yang kedua, kita membandingkan skor post-test kelas kontrol dengan skor post-test di kelas eksperimen. Berarti karena ada kelas kontrol dan kelas eksperimen, berarti data itu berasal dari kelompok yang berbeda. Oke, sebelum kita melakukan uji efektivitas, kita harus melakukan uji prasyarat, di mana data-data yang kita dapatkan ini tadi, misalnya ada hasil pretest, hasil post-test, harus kita lewati pengujian yang namanya uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil dari uji normalitas dan uji homogenitas ini akan menentukan nantinya apakah kita menggunakan analisis statistik yang parametrik atau analisis statistik non parametrik. Oke. Baik. Tadi saya sudah menyinggung tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Apa sebenarnya uji normalitas dan uji homogenitas? Uji normalitas adalah uji yang kita lakukan untuk mengetahui apakah sebaran data responden yang tadi kita dapat berdistribusi normal atau tidak. Nah, berdistribusi normal atau tidak. Kalau normal berarti kita bisa lanjutkan ke analisis statistik parametrik. Tetapi kalau tidak normal berarti kita bisa lanjutkan ke analisis statistik yang non parametrik. Uji normalitas bisa kita gunakan bantuan program aplikasi SPSS dengan rumus Kolmogorov-Smirnov, atau mau manual juga tidak apa-apa. Nah, saya lanjut ke uji homogenitas. Uji homogenitas tujuannya untuk mengetahui apakah data responden berasal dari populasi yang sama atau tidak. Jika dia berasal dari populasi yang sama atau disebut dengan homogen, maka analisis statistiknya yang kita gunakan adalah statistik deskriptif. Tetapi dia jika tidak homogen atau mungkin berasal dari populasi yang berbeda, berarti kita gunakan analisis statistik non parametrik. Nah, kita untuk pengujian homogenitas data dengan bantuan SPSS, program aplikasi SPSS, kita bisa menggunakan perhitungan dengan test of homogeneity of variance melalui menu tool analyze, deskriptif statistik, dan explore. Nanti ada langkah-langkahnya. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan macam-macam uji yang bisa kita gunakan dalam menguji efektivitas model atau produk yang kita kembangkan. Nah, sebelumnya saya sudah mengulas tentang kapan kita menggunakan analisis statistik parametrik, kapan kita gunakan analisis statistik non parametrik. Nah, analisis statistik parametrik kita gunakan kalau pada saat kita uji normalitas dan uji homogenitas menghasilkan datanya tidak normal atau tidak homogen. Nah, uji non parametrik kita gunakan kalau pada saat uji normalitas dan uji homogenitas sebar datanya
menjadi berhasil tidak normal dan tidak homogen. Baik, pada saat uji efektivitas, karena kita tadi mau membandingkan data yang berbeda, berarti ada dua pembandingan. Yang pertama adalah membandingkan data pretest dan posttest di kelas yang sama, atau membandingkan posttest kelas kontrol dengan posttest kelas eksperimen. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk membandingkan misalnya data kita normal dan homogen, berarti kita pakai yang parametrik, sehingga uji yang kita gunakan adalah uji T. Nah, bagaimana kalau data kita tidak normal dan tidak homogen? Berarti kita akan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank Test. Itu kalau kita mau melihat perbedaan di kelompok yang sama. Misal mau lihat perbedaan pretest dan posttest pada kelas eksperimen. Nah, kalau kita melihat perbedaan posttest di kelas kontrol dengan posttest di kelas eksperimen, sedang data kita tidak normal dan tidak homogen, berarti analisis statistik non parametrik yang bisa kita pilih adalah uji Mann-Whitney-Ute test. Ya, ingat ya Bapak Ibu, ada dua kemungkinan, ada yang parametrik dan ada non parametrik. Itu kalau kita melalui eksperimen. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih atas kepercayaannya. Sampai jumpa.